Hai, pada video kali ini saya akan memperkenalkan mengenai fitur-fitur pada aplikasi Scaffold. Langsung saja, yang pertama adalah halaman dashboard. Halaman dashboard berisikan rangkuman atau resume dari keseluruhan proyek yang kita miliki. Pada halaman dashboard ini terdapat beberapa macam fitur. Yang pertama adalah fitur GIS. Pada fitur ini, kita bisa mengetahui sebaran titik lokasi proyek di mana saja. Kita bisa mengklik marker pada peta untuk mengetahui data ringkas mengenai proyek tersebut. Ada persentase progres pembangunan, jadwal kontrak, kurva S, dan data keuangan. Lanjut lagi, di sebelah kiri terdapat data total kontrak atau budget, total realisasi, dan total sisa anggaran terhadap keseluruhan proyek. Di bawah terdapat tabel daftar proyek. Pada tabel ini, kita bisa melihat nama proyek, supervisor yang bertanggung jawab, persentase progres proyek, sisa masa kerja, dan kondisi terkini cuaca di lokasi proyek. Untuk data lengkap mengenai suatu proyek, kita dapat mengklik nama proyek yang ingin kita lihat. Pada halaman detail proyek ini, terdapat beberapa macam menu. Yang pertama adalah menu resume. Pada menu resume ini, kita dapat melihat data rangkuman dari proyek tersebut. Terdapat data progres proyek, data keuangan, sisa masa kerja, kurva S, foto dan video terbaru proyek, dokumen desain, grafik realisasi keuangan, dan peta lokasi proyek beserta kondisi cuaca terkini. Yang kedua adalah menu progres. Pada menu ini, kita dapat melihat secara detail mengenai volume dan bobot progres dari setiap item pekerjaan. Kita dapat mengedit atau menambah item pekerjaan jika ada addendum. Klik tombol historis untuk melihat perubahan data dari setiap addendum item pekerjaan. Kita dapat mendownload laporan proyek dalam bentuk PDF dan Excel. Yang ketiga adalah menu keuangan. Pada menu keuangan ini, kita dapat mencatat setiap pengeluaran proyek. Total pengeluaran akan diakumulasikan secara otomatis oleh sistem. Terdapat juga fitur filter. Kita dapat memfilter data sesuai dengan rentang waktu yang kita inginkan. Misalkan data keuangan pada hari ini, dalam 1 minggu, dan seterusnya. Laporan keuangan dapat kita download dalam bentuk PDF dan Excel, sesuai dengan rentang waktu yang kita inginkan. Terdapat juga grafik realisasi keuangan, yang dibuat secara otomatis oleh sistem. Yang keempat adalah menu galeri. Pada menu ini, kita dapat mengunggah foto dan video progres proyek. Kita dapat memberikan judul pada foto yang kita upload dan menandainya berdasarkan item pekerjaannya. Kita dapat melihat foto atau video berdasarkan item pekerjaan mana yang ingin kita lihat. Yang kelima, menu DED dan dokumen. Menu ini memungkinkan kita untuk mengunggah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek, sehingga kita dapat membagikan kepada tim dan mengakses dokumen tersebut dari mana saja dan kapan saja. Kita juga dapat membuat folder untuk mengkategorikan setiap dokumennya. Keenam, menu material. Menu material memungkinkan pengguna untuk mengelola logistiknya. Kita dapat menginput material masuk dan material keluar. Sistem akan menghitung secara otomatis jumlah sisa material yang tersedia. Kita dapat membandingkan antara kebutuhan rencana material dan berapa jumlah yang sudah dibeli. Pada menu ini dilengkapi dengan fitur filter, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengetahui laporan berdasarkan jenis material dalam rentang waktu tertentu. Selain itu, pada pencatatan material keluar, kita dapat memfilter penggunaan material berdasarkan item pekerjaan. Semua laporan tersebut dapat di-download dalam bentuk PDF dan Excel. Yang terakhir adalah menu forum. Pada menu ini, pengguna dapat mendiskusikan berbagai macam hal dengan para stakeholder proyek. Selanjutnya, kita beralih ke halaman proyek. Pada halaman ini, terdapat beberapa macam fitur. Yang pertama adalah fitur tambah proyek. Pengguna dapat menambahkan proyek sesuai kebutuhannya, tanpa ada batasan. Proyek pada aplikasi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu proyek yang dikontraktualkan atau dikerjakan oleh kontraktor,
dan proyek swakelola, proyek yang dikerjakan dan dikelola sendiri. Kita dapat mendownload rekapitulasi keseluruhan proyek dalam bentuk PDF dan Excel. Jika sebuah proyek telah selesai, maka kita dapat menyimpan dalam menu arsip. Proyek yang diarsipkan bersifat nonaktif, namun kita tetap dapat mengakses data-datanya jika suatu saat diperlukan. Yang terakhir, halaman manajemen pengguna. Pada halaman ini, kita dapat mengelola user sesuai dengan kebutuhan. Terdapat beberapa macam fitur. Yang pertama adalah tambah user. Ada beberapa jenis user yang dapat kita buat. Konsultan, supervisor, eksekutif, keuangan, logistik, dan teknik. Untuk perbedaan dari jenis-jenis akun tersebut, akan kami jelaskan pada video tutorial manajemen pengguna. Yang kedua adalah fitur hapus user. Pengguna dapat merubah data dan menghapus akun jika tidak diperlukan lagi. Demikian video penjelasan mengenai fitur-fitur pada aplikasi Scaffold. Silakan lanjutkan untuk mengetahui tutorial lain mengenai aplikasi Scaffold.